Hello guys, kembali lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru banget nih, judulnya Beauty Water. Kalau kalian tahu, ini tuh film animasi yang diangkat dari salah satu webtoon yang populer banget, Tales of Unusual. Pernah denger gak? Nah, film ini bakal nyeritain tentang seorang cewek yang gak pede karena penampilannya yang kurang cantik. Sampai akhirnya dia nemuin yang namanya air kecantikan. Dia bisa operasi plastik sendiri tanpa rasa sakit cuma pakai air. Pastinya kalian udah penasaran banget kan? Jadi gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Terus jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku. Jadi ceritanya diawalin sama seorang cewek yang lagi nonton video yang lagi viral di internet. Katanya sekarang semua orang bisa operasi plastik sendiri di rumah. Cuma tinggal pakai ini nih, namanya Beauty Water. Tinggal berendam sebentar, dan abis itu daging di tubuh bakal jadi lunak dan bisa dibentuk sesuka hati. Nah, tokoh utama di film ini namanya Yeji guys. Dari kecil sebenarnya dia berprestasi, tapi sayangnya dia nggak cantik. Setelah dewasa, sekarang dia kerja jadi makeup artist. Di situ ada artis ini nih yang cantik banget, namanya Miri. Dia artis top nomor 1. Tapi karena penampilannya yang cantik, dia tuh jadi sombong, jahat, dan semena-mena ke para stafnya, termasuk ke si Yeji. Terus di sana juga ada satu artis cowok pendatang baru, namanya Jihun. Dia tuh ganteng, sopan, dan perilakunya baik banget ke si Yeji. Bahkan dia bilang kalau Yeji ini punya mata yang cantik. Baru kali ini nih ada cowok yang ngasih dia pujian. Setelahnya Yeji nemenin 2 artis yang cantik dan ganteng ini untuk syuting iklan. Tapi tiba-tiba aja dia dapet tawaran gitu. Dia disuruh tampil dan makan makanan yang banyak ini dengan penuh semangat. Katanya dia bakal dibayar mahal. Karena kelihatannya gak sulit, ya udah Yeji setuju dan makan dengan lahap nih. Abis itu setelah syuting, dia ngeliat Miri dan Jihun lagi naik mobil bareng. Dia langsung sadar, emang sih Jihun itu baik, tapi ya dia pasti maunya sama cewek yang cantik. Di perjalanan pulang, si Yeji mampir dulu ke minimarket dan belanja cemilan. Di situ pegawainya nih nyinyirin penampilannya yang gemuk dan jelek dong. Terus pas udah hampir sampai rumah, dia malah gak sengaja kesandung di depan bapak satpam yang udah tua ini. Lagi-lagi di situ dia dikatain dong karena penampilannya. Dia diledekin karena belanja banyak banget dan dia juga disuruh diet. Begitu sampai di rumah, si Yeji ngelampiasin kekesalannya dengan marah-marah dan ngebentak-bentak orang tuanya nih. Terus pas lagi di kamar, dia ngeliat-liat komputernya kan. Tiba-tiba aja dia kaget banget karena videonya pas makan tadi jadi viral di internet. Dan isi komennya tuh ngatain dia semua bener-bener jahat. Sampai-sampai dia ngancurin komputernya ini karena kesel. Udah gitu, karena viral, ada aja nih reporter yang datang ke rumahnya mau ngewawancara. Sampai nelpon-nelpon dia dan keluarganya terus. Gara-gara itu, si Yeji jadi gak mau keluar rumah. Bahkan tiap hari dia cuma diem aja di dalam kamar. Orang tuanya jadi bener-bener khawatir. Tapi tiba-tiba aja dia dapet chat gitu dari orang yang gak dikenal. Si Yeji ditawarin buat nyobain beauty water atau air kecantikan yang bisa ngubah penampilan secara instan itu. Awalnya dia kira ini tuh cuma pesan iseng, tapi ternyata paket air kecantikan itu bener-bener sampai ke rumahnya. Di kotak itu ada alat dan bahannya, dan juga ada sebuah flash disk. Ternyata isinya tuh video tutorial cara penggunaan air kecantikan itu. Dan si Yeji bener-bener kaget pas ngeliat orang yang bikin video ini tuh bisa ngubah bentuk wajahnya
sesuka hati cuma pakai air. Setelahnya, Yeji akhirnya nyobain sendiri di wajahnya. Pas dia tunjukin hasilnya ke orang tuanya, mereka sampai kaget. Karena hasilnya bener-bener sempurna dan instan. Dia jadi kayak beda orang. Nah, karena dia udah punya wajah yang cantik, dia pengen lebih guys, dia pengen ngubah bentuk tubuhnya juga. Makanya si Yeji datang ke tempatnya wanita ini. Jadi dia tuh orang yang nyediain jasa ngubah penampilan pakai air kecantikan. Tapi biayanya mahal banget, 200 juta won. Sekitar 2 miliaran guys kalau dirupiahin. Si Yeji akhirnya minta uang itu ke orang tuanya. Sebenarnya mereka nggak ada uang, tapi si Yeji ngancem mau mengakhiri nyawanya kalau nggak dikasih. Karena dia tuh udah capek dan bener-bener sakit hati. Dia nggak sanggup selalu dihina karena penampilannya. Akhirnya karena sayang banget sama si Yeji, orang tuanya sampai ngambil semua tabungan, bahkan minjem uang supaya cukup buat dikasih ke Yeji. Dan akhirnya dia dateng nih untuk ngubah tubuhnya jadi langsing. Berhasil guys, sekarang dia udah bener-bener berubah jadi cewek yang cantik banget. Sampai ibunya juga heran, tapi dia ikut seneng ngeliat anaknya bahagia. Tapi lagi-lagi si Yeji masih belum puas. Dia malah minta uang lagi dong sama ibunya. Karena dia kan udah cantik, ya dia maunya pakai baju yang cantik-cantik juga. Bahkan nih si satpam yang sebelumnya ngehina dia udah gak ngenalin lagi. Dikiranya dia tuh cewek cantik yang baru pindah ke daerah itu. Sekarang dia jadi dipuji-puji nih karena kecantikannya. Pas jalan, semua orang selalu mandangin penampilannya si Yeji yang cantik. Mereka semua benar-benar terpesona. Dan dia belanja banyak banget tuh. Sebenarnya orang tuanya ini kecewa, tapi ya mau gimana lagi, dia nggak bisa dibilangin. Sekarang dia juga udah ganti nama, jadi nggak ada yang tahu nih siapa dia sebelumnya. Terus sekarang jadi banyak banget cowok-cowok yang ngejar dia yang cantik. Walau ada banyak banget yang ngedeketin, tetap aja si Yeji maunya cowok yang sempurna. Dia pengennya punya pacar yang baik, kaya, ganteng. Ya dia maunya kayak artis yang namanya Jihun itu. Nah karena sekarang dia punya banyak kenalan, dia juga diundang ke satu pesta kolam renang ini. Gak disangka di situ ada si artis cantik. Si Yeji sempet panik. Padahal kan gak mungkin juga mereka tahu siapa dia sebenarnya. Penampilannya kan udah bener-bener berubah. Bahkan dia malah ditawarin buat jadi artis juga dong nih. Pas pulang, Yeji mikirin tawaran itu. Dia pengen jadi artis terkenal. Dia pengen ngalahin si Miri. Tapi si Yeji sadar, karena akhir-akhir ini dia banyak makan, perutnya nih jadi agak berlemak. Padahal dia kan harus tampil sempurna kalau mau jadi artis. Si Yeji tuh takut dan masih kebayang-bayang dia dihina kayak dulu. Dan akhirnya biar lebih hemat, dia mau ngebenerin badannya sendiri aja nih. Caranya kan gak sulit. Dia cuma perlu berendam 30 menit, dan abis itu dagingnya bakal jadi lunak, bisa dibentuk sesuka hati. Sebetulnya dia udah pasang alarm di handphone. Sialnya dia malah ketiduran dan handphonenya ternyata mati guys. Jadi dia berendamnya kelamaan, tubuhnya leleh dan dia teriak-teriak minta tolong. Orang tuanya yang datang langsung panik banget. Apalagi si Yeji udah tinggal tulang doang. Jadi dagingnya tuh udah meleleh dan larut di air. Tapi karena mereka bener-bener sayang sama anaknya ini, mereka rela ngorbanin diri. Ayah dan ibunya akhirnya nyumbangin daging mereka untuk dipasang di tubuhnya Yeji. Sayangnya mereka kan gak punya banyak daging, jadi ya cuma cukup buat kembaliin seadanya aja. Orang tuanya tuh sampai berusaha makan yang banyak supaya bisa nyediain daging buat dia. Tapi ya kan butuh waktu. Ngeliat penampilannya sekarang ini, Yeji jadi hancur banget. Padahal dia udah deket sama mimpinya untuk jadi artis yang populer. Akhirnya dia mutusin pergi lagi ke tempat praktek wanita ini. Di situ dia mohon-mohon banget biar dibantu jadi cantik. Tapi masalahnya dia udah gak punya uang. Ya wanita ini bilang gak bisa dong kalau gak ada duitnya. Apalagi kalau mau ngubah Yeji dengan kondisinya sekarang butuh banyak daging. Dan daging manusia kan gak murah.
Tetap aja si Yeji masih mohon-mohon terus. Sampai akhirnya wanita ini bilang kalau dia bakal bantu kalau Yeji mau nyium kakinya. Karena udah kepepet ya Yeji mau-mau aja nih. Setelahnya dia dibantu. Wajah dan bagian-bagian yang kelihatan kayak telapak tangan diperbaiki jadi cantik lagi. Tapi wanita ini yang gak bisa ngubah seluruhnya karena Yeji kan gak punya uang. Dan bukannya bersyukur, Yeji masih gak puas guys. Bahkan karena dia ini udah tergila-gila banget sama penampilan, jadinya dia nekat. Wanita yang udah ngebantuin dia ini diserang sampai tewas. Terus dia ambil dagingnya untuk operasi tubuhnya sendiri. Sekarang si Yeji udah cantik lagi. Setelah itu dia berhasil deh jadi artis yang populer, bisa tampil di berbagai iklan. Apalagi si Miri yang tadinya artis top nomor 1, gak tahu kenapa tiba-tiba aja ngilang. Makanya si Yeji jadi makin populer. Sampai suatu hari pas lagi mampir di minimarket, dia gak sengaja ketemu dong sama si Jihun, cowok yang dia taksir itu. Dan dia lihat si Jihun tuh pergi ke gym ini. Makanya abis itu Yeji jadi kepengen ikut nge-gym di sana juga. Di tempat gym, seperti biasa, dia jadi pusat perhatian karena penampilannya yang cantik. Setelah nunggu beberapa lama, bener nih, Jihun datang ke tempat gym itu. Dan karena sekarang dia udah jadi cantik, bahkan dia jadi pede ngajakin ngomong duluan. Tapi ya dia ngenalin diri pakai identitas barunya. Dia gak berani bilang kalau dia ini sebenarnya Yeji yang berubah karena air kecantikan. Dia takut Jihun bakal kabur kalau tahu kenyataan yang sebenarnya. Tapi di situ lagi-lagi Jihun memuji matanya Yeji yang indah. Gara-gara itu, si Yeji jadi makin jatuh hati. Mereka jadi deket, sering pergi bareng. Bahkan akhirnya mereka pacaran guys. Hidupnya si Yeji jadi bahagia banget. Dia ngerasa dicintai, apalagi karirnya juga semakin populer. Sampai pas dia lagi nunggu mau syuting, dia panik banget karena ngelihat kulitnya ini rusak. Dia langsung buru-buru pulang ke rumah dan nyiapin air kecantikan untuk memperbaiki kulitnya yang rusak. Tapi dia butuh daging. Sampai Yeji maksa-maksa ayah dan ibunya untuk ngasih daging mereka. Padahal badan orang tuanya ini kan udah kurus banget guys. Dan orang tuanya akhirnya nyadarin dia kalau kulitnya tuh gak apa-apa. Si Yeji ini masih cantik-cantik aja. Jadi itu cuma halusinasi. Emang akhir-akhir ini karena perbuatannya waktu itu, hidupnya jadi gak tenang. Dia jadi kepikiran terus dan sering berhalusinasi. Setelahnya dia ketemuan lagi nih sama kekasihnya si Jihun. Seperti biasa dia udah dandannya cantik. Dan hari itu indah banget karena Jihun bener-bener romantis. Si Yeji dikasih cincin dan diajakin hidup bersama selamanya. Abis itu mereka akhirnya pergi ke tempatnya Jihun untuk makan malam. Di situ si Yeji cuma nunggu karena Jihun yang nyiapin makan malamnya. Tapi agak aneh, dia tuh ngedenger kayak ada suara bisikan cewek di rumah itu. Jihun bilang mungkin Yeji cuma salah denger. Tapi abis itu Jihun mentokin dengkulnya gini, dia kayak marah. Nah sambil nunggu, Yeji ini iseng masuk ke kamarnya Jihun. Dan di situ dia kaget banget karena nemuin Jihun nyimpen air kecantikan. Bahkan lebih kaget lagi pas dia buka lacinya, ada banyak identitas wanita-wanita. Dan semuanya itu orang-orang yang selama ini diberitain hilang. Salah satunya ada si Miri, artis yang cantik itu. Setelah ngeliat itu semua, Yeji jadi panik dong. Dia pengen kabur pulang. Jadinya dia alasan ke Jihun. Dia bilang lagi gak nafsu makan dan izin ke toilet. Sebenarnya ya dia mau kabur, tapi ternyata pintu keluarnya dikunci dong. Dan sayangnya udah keburu ketahuan sama si Jihun. Si Yeji cuma bisa pura-pura salah pintu. Dan akhirnya dia masuk ke toilet beneran. Tapi di situ dia makin kaget karena toiletnya tuh serem banget, penuh darah dan daging. Terus di dinding ada banyak foto, termasuk foto dia. Bahkan dari dulu nih pas si Yeji masih gemuk.
Jadi ternyata Ji-hoon dari awal udah tahu dia siapa. Dia selalu diikutin karena Ji-hoon emang ngincer matanya yang cantik. Dan tiba-tiba aja si Ji-hoon udah muncul di situ sambil bawa suntikan obat bius. Si Yeji masih berusaha kabur dengan ngegigit tangannya. Dia akhirnya kabur ke ruangan lain, tapi ya dikejar. Dan untuk ngelawan, dia nusukin bolpen ke dadanya Ji-hoon. Tapi anehnya ada suara wanita yang teriak kesakitan. Jadi ada sesuatu nih yang dia sembunyiin di balik bajunya. Di situ si Yeji masih berusaha kabur dan lari. Tapi lagi-lagi dia mulai berhalusinasi ngeliat orang tua dan dirinya dulu. Karena kehilangan kesadaran, dia jadinya ketangkep nih sama si Ji-hoon. Dan pas sadar, keadaannya udah diikat. Terus di situ ini kaget banget sih, karena ternyata Ji-hoon ini psikopat guys. Dia nunjukin di tubuhnya ada banyak banget bagian tubuh wanita yang cantik-cantik. Selama ini dia koleksi di badannya. Dan si Yeji mau dijadiin salah satu koleksinya juga. Di pahanya, Ji-hoon ternyata udah nyimpen wajah seorang wanita nih. Dan dengan ngerinya, sekarang mau dia ganti pakai wajahnya si Yeji. Setelahnya nggak berhenti di situ guys, ada lagi nih artis cantik pendatang baru. Dan udah diincar lagi sama Ji-hoon untuk jadi korban berikutnya. Sementara Yeji sekarang udah tinggal wajahnya aja nih guys. Udah terpasang di pahanya Ji-hoon dengan mulut yang tertutup, jadi ya nggak ada yang tahu. Nah itu tadi ceritanya, ngeri banget kan guys? Gimana, kalian suka nggak nih? Kalau suka, videonya jangan lupa di like ya. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan video terbaru aku. Kalian juga bisa cek playlist di channel ini untuk nonton alur film lainnya ya. Komen juga di bawah, pengen aku ceritain apa lagi nih besok-besok. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye!